Selamat pagi, sahabat manajer. Jumpa lagi dengan Ari Gunawan di dalam Manager X. Hari ini saya ingin sharing, membahas mengenai manajer harus membangun hubungan emosional dengan anak buah. Membangun hubungan emosional. Kenapa kita perlu membangun hubungan emosional? Kenapa kita perlu membangun hubungan emosional? Anda punya jawabannya nggak, sahabat-sahabat manajer? Hah? Punya jawabannya nggak? Oke. Saya ingin jelaskan terlebih dahulu. Apa itu hubungan emosional? Apa itu hubungan emosional? Adalah tentang perasaan kedekatan dan kasih sayang dalam hubungan yang membantunya bertahan dari waktu ke waktu. Apa itu hubungan emosional? Adalah tentang perasaan kedekatan dan kasih sayang dalam hubungan yang membantunya bertahan dari waktu ke waktu. Coba Anda bayangkan, kalau Anda dengan tim Anda tidak ada kasih sayang, ya, tidak ada hubungan yang baik dari waktu ke waktu, apakah tim tidak akan menjadi solid? Tim Anda ada kuat? Enggak. Kekuatan tim itu akan solid kalau satu sama lain itu di dalam tim itu mempunyai hubungan emosional. Karena dengan hubungan emosional itu adanya trust, adanya belief, adanya kepercayaan dan dipercaya. Hubungan satu dengan satu orang kalau emosional karena dia percaya dan dia bisa dipercaya. Oleh sebab itu, sebagai seorang manajer, Anda harus membangun hubungan emosional. Karena kalau Anda sudah punya hubungan emosional dengan tim Anda, insya Allah hasil salesnya akan berkembang, revenue perusahaannya akan berkembang. Saya akan lanjutkan, sahabat. Hubungan emosional bisa tercipta karena orang-orang yang melakukan hubungan di dalam tim Anda, di dalam grup Anda, di perusahaan Anda, pertama memiliki nilai. Apa? Dia memiliki nilai. Memiliki value, bahasa Inggrisnya. Dia memiliki nilai. Masing-masing orang itu punya nilai, punya harga. Artinya, dia sudah punya kemampuan bekerja. Dia sudah berprestasi. Dan dia adalah seseorang yang memang cinta dengan pekerjaannya. Nah, kalau dia sudah punya kemampuan dan cinta terhadap pekerjaannya, maka orang itu bisa dipercaya untuk diberikan pekerjaan. Dan karena dia sudah punya kemampuan, dia percaya diri untuk melakukan pekerjaan yang diberikan kepada mereka. Jadi hubungan emosional itu karena antara atasan, manajer, dan anak buah, masing-masing punya nilai, punya kemampuan untuk bekerja. Sehingga dia bisa dipercaya untuk mengerjakan sesuatu, dan bisa percaya diri untuk melakukan sesuatu. Nah, kalau seseorang sudah percaya diri untuk melakukan pekerjaan, karena dia sudah punya kemampuan, dan bisa dipercaya diberikan pekerjaan, perilakunya menjadi positif. Jadi kalau seseorang itu punya nilai, dia bisa dipercaya, dan bisa percaya diri melakukan pekerjaan, maka perilakunya menjadi positif. Atau attitude-nya positif. Nah, siapa yang bertanggung jawab membangun nilai itu? Ya Anda sebagai seorang manajer. Membangun nilai anak buah supaya dia punya kemampuan. Dari tidak bisa, menjadi bisa melakukan pekerjaan, hasilnya top. Itu adalah nilai. Sehingga dia, anak buah Anda itu, bisa percaya diri melakukan pekerjaan, dan Anda bisa percaya memberikan pekerjaan kepada. Artinya dia
menjadi perilaku yang positif. Jadi untuk membangun perilaku yang positif, bisa dipercaya dan percaya diri, Anda harus beri anak buah Anda nilai. Nah, kalau nilai ini sudah ada, mesti sudah tercipta hubungan emosional. Jadi untuk membangun hubungan emosional, supaya tercipta hubungan emosional, Anda harus membangun value atau nilai anak buah Anda. Tadi, kalau anak buah Anda sudah mempunyai attitude positif atau perilaku positif di dalam tim kerja Anda, maka dia akan menjadi antusias dalam bekerja. Menjadi apa? Antusias dalam bekerja. Dan kalau dia sudah antusias dalam bekerja, dia akan menjadi kreatif dalam pekerjaannya. Jadi kalau sudah antusias, dia akan kreatif, dia akan cari jalan keluar untuk menemukan solusi agar dia berhasil. Karena dia punya nilai. Kemudian dia akan komunikatif dan kolaboratif dengan sesama anggota tim Anda. Karena dia tahu persis kekuatannya dan kelemahannya. Dia akan menjadi teamwork yang baik. Nah, kalau sudah komunikatif, kolaboratif dengan tim Anda, apa yang terjadi? Dia akan lebih produktif dalam bekerja. Dia akan menghasilkan lebih produktif, lebih banyak lagi dalam perusahaan. Dia akan menghasilkan uang lebih banyak di perusahaan Anda. Jadi bagaimana Anda bisa membangun perilaku positif? Yaitu dengan membangun nilai value anak buah Anda. Supaya bisa antusias dalam kerja, supaya bisa kreatif dalam bekerja, supaya bisa komunikatif dan kolaboratif dengan anggota tim Anda, bisa bersinergi, dan dia lebih produktif, menghasilkan uang banyak masuk di perusahaan Anda. Tugas Anda sebagai manajer untuk membangun value. Saya paling senang ini tulisannya Benjamin Emaus, bahwa komunikasi yang jujur dibangun di atas kebenaran dan integritas dan di atas rasa hormat satu sama lain. Artinya apa? Bahwa komunikasi ini penting untuk membangun nilai value anak buah Anda. Komunikasi yang jelas, terukur, dan tertulis akan membuat I am okay, you are okay, dan bisa membangun value anak buah Anda. Dengan komunikasi yang jujur, dasar untuk membangunnya. Sahabat, saya akan memberikan 5 cara membangun hubungan emosional dengan tim Anda secara pribadi. Dan ini saya sudah lakukan sampai sekarang. Teman-teman yang dulu jadi tim saya, hubungannya bagus banget dengan saya. Dan dia support betul walaupun sudah tidak di dalam satu perusahaan. Yang pertama, Anda dengan anak buah Anda, yang harus Anda lakukan, Anda harus sering berkomunikasi. Bisa tatap muka. Sering Anda ajak ngobrol. Tidak hanya di kantor, mungkin sekali-sekali diajak ke tempat kopi shop atau Starbucks. Kalau di Starbucks mahal, ya di tempat lain. Kopi kenangan. Atau di warung kopi yang lain. Atau di tempat yang lain di mana suasananya suasana untuk bisa lost komunikasinya. Supaya tidak ada barrier communication. Ya. Sekarang juga diajak, personal. Diajak ngobrol sambil dibeliin minuman, diajak ngobrol, gitu. Ya. Yang kedua, Anda harus sering berkomunikasi melalui telepon. Halo, lagi ngapain? Apa yang terjadi? Kenapa berhasil pekerjaan Anda? Kenapa Anda tidak berhasil? Nggak usah pakai marah-marah, santai saja, cool saja. Bisa melalui WhatsApp, bisa melalui Zoom link, atau melalui media komunikasi lain. Intinya, sering berkomunikasi. Yang kedua, saat Anda berkomunikasi, sahabat-sahabat manajer, ini penting. Saat Anda berkomunikasi, jangan hanya menanyakan, halo bro,
bagaimana kabarmu? Jangan. Gali lebih dalam di dalam berkomunikasi. Apa yang perlu Anda gali? Yang terkait dengan pekerjaan Anda. Apa yang dikerjakan? Kenapa sukses? Catat. Apa aksi yang dilakukan? Catat. Kenapa belum sukses? Catat. Apa aksinya? Catat. Apa hambatan-hambatannya? Catat. Jadi, di dalam berkomunikasi, tidak hanya menanyakan, hai apa kabar, sehatkah, dan sebagainya. Enggak. Itu tidak membangun hubungan emosional. Dari komunikasi itu, Anda juga memberikan solusi yang terbaik untuk mengatasi hambatan-hambatan itu. Baru itu yang dinamakan membangun nilai, membangun value, untuk membangun hubungan emosional. Yang ketiga, bantu setiap anak buah mencapai tujuannya. Ingat, dari komunikasi tadi, apa yang dilakukan. Yang ketiga adalah bantu setiap anak buah mencapai tujuannya. Tanya juga, support apa yang diperlukan untuk bisa sukses. Jangan, apa kabar bro? Jangan gitu. Tapi tanya, support apa yang diperlukan untuk mensukseskan pekerjaan dia. Supaya dia menghasilkan apa yang perlu support dari Anda. Bangun keterampilan dan kemampuan pekerjaan yang diperlukan. Ini penting untuk membangun nilai tadi. Kalau nilainya, kemampuan itu sudah tinggi, artinya dia percaya diri untuk mengerjakan, untuk berhasil, dan Anda percaya untuk memberikan pekerjaan itu pada mereka. Dan attitude-nya, perilakunya menjadi positif. Itu konsepnya. Selanjutnya membantu menyelesaikan anak buah permasalahannya. Ini yang ketiga yang harus lakukan. Support apa yang diperlukan, bangun keterampilan dan kemampuan pekerjaan. Yang ketiga, menyelesaikan masalah anak buah Anda. Apapun yang terjadi, Anda harus bisa menyelesaikan masalahnya dan bisa memberikan solusi kepada. Itu bisa membangun hubungan emosional anak buah Anda. Yang keempat, kenali anak buah Anda dan rayakan. Kalau pas ulang tahun ya kasih selamat. Rayakan kecil-kecil, nggak perlu yang mewah-mewah. Dengan kue yang kecil, dengan ucapan apa yang sederhana, nggak perlu mewah. Tapi konsepnya adalah perhatian. Konsepnya adalah atensi. Bahwa Anda terlibat di dalam semua aktivitas dia. Anda terlibat hubungan emosional dengan dia. Dan pada waktu anak buah Anda berhasil, ini penting, rayakan keberhasilannya. Rayakan keberhasilan. Jadi, kenali anak buah Anda dan rayakan. Saat ulang tahun, kasih, rayakan bersama-sama. Sekarang ada Zoom. Kalau misalnya anak buah di Papua, bisa juga pakai Zoom ulang tahun. Ya kan? Di Kalimantan bisa. Kuenya bisa dikirim lewat WhatsApp misalnya. Sebagai ucapan. Pada waktu dia berhasil, segera bikin keberhasilan. Kalau perlu, Anda bikin surat kepada anak buahku tercinta. Wahai anak buahku, selamat atas keberhasilan Anda. Tanda tangan. Manajer. Kirim ke dia. Happy betul. Kenali anak buah dan rayakan. Yang kelima, wahai sahabat manajer, ini yang paling penting. Berhentilah mengatakan kepada anak buah Anda nggak punya waktu untuk diajak komunikasi. Anda tidak punya waktu untuk ditemuin. Waduh, saya sibuk banget. Saya nggak ada waktu, saya lagi gini. Jangan sekali-sekali Anda mengatakan Anda tidak punya waktu. Luangkan waktu untuk bertemu dengan anak buah Anda sesering mungkin. Misalnya Anda lagi sibuk nih. Anak buah Anda mau ketemu Anda. Oke, saya selesaikan 10 menit lagi. Anda nanti ketemu. Singkirkan dulu. Kasih waktu 10-15 menit anak buah Anda. Ya. Ini penting. Karena dia pengen ketemu Anda, pengen bercerita, pengen berkeluh kesah.
pengen bercerita keberhasilannya, pengen berkeluh kesah kegagalannya. Anda harus terima itu, dan itu bagian dari Anda, dari sel Anda. Jangan Anda tidak punya waktu. Agendakan acara kebersamaan untuk tujuan motivasi. Misalnya outbound bareng, training bareng, kasih pesta bareng-bareng karena keberhasilan dan sebagainya. Jadi yang kelima adalah agendakan kebersamaan untuk tujuan motivasi. Jadi apa yang 5 hal yang harus Anda lakukan? Pertama, sering berkomunikasi. Yang pertama. Yang kedua, saat berkomunikasi jangan hanya menanyakan bagaimana kabarmu. Explore, gali lebih dalam mengenai proses bisnis dan hasil bisnis. Yang ketiga, bantu setiap anak buah Anda mencapai tujuannya. Kuncinya bangun value-nya, keterampilan dan kemampuan pekerjaannya, supaya dia punya nilai, dia believe, dan Anda trust untuk melakukan sehingga perilakunya menjadi positif. Keempat, kenali anak buah Anda dan rayakan. Artinya rayakan ulang tahunnya, rayakan keberhasilannya. Yang kelima, berhentilah mengatakan kepada anak buah Anda tidak punya waktu. Saya kira kalau 5 itu Anda bisa lakukan, insya Allah hubungan emosional dengan anak buah akan tercipta. Terima kasih. Sampai ketemu di topik berikutnya.